Haleluya. Selamat malam teman-teman NGC. Selamat malam semuanya yang ada yang bergabung di live channel NGC Penfield. Malam hari ini kita akan kembali masuk di acara ngopi bareng NGC. Apa itu ngopi? Kita akan ngobrol firman, ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan, ya, di malam hari ini. Dan malam hari ini saya ditemani oleh teman sekolah saya, ya, teman SMA saya, ya, teman SMA yang dimana kita satu kelas. Ternyata saya pas ngobrol-ngobrol kelas 3 SMA kalau nggak salah. Saya nggak tahu deh kalau kelas 1, kelas 2 ya. Ternyata katanya kelas 3 SMA itu satu kelas. Kelas 2 kelas 3 saya juga nggak tahu, lupa gitu ya. Tapi yang jelas kita satu kelas. Dan saat ini kita melayani bersama-sama di Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia, gitu ya. Jadi ayo sama-sama kita akan saksikan untuk menjadi berkat buat teman-teman semua yang bergabung, gitu ya. Saya akan mengundang untuk yang ada teman saya. Wow, mana nih? Oke. Apakah sudah join? Kak Bari. Sebentar ya, guys. Bari Baktiar. Oke. Oke. Sebentar, kita akan undang aja Kak Bari. Apakah sudah ada? Belum? Oke, belum ada. Oke, biar kita tunggu. Jadi malam hari ini kita akan berbicara soal God plan. Ya, jadi Tuhan tuh punya rencana buat setiap kehidupan kita semua. Dan nggak disangka-sangka ini saya dengan teman saya bisa melayani bersama-sama, gitu ya. Nah, ini dia sudah ada ternyata, guys. Oke, kita langsung undang aja Kak Bari Baktiar. Shalom. Gue nggak dengar ya? Dengar suara saya? Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Ini baru lancar ya? Puji Tuhan. Nggak bawa earphone, bos? Biar aman kita. Kagak bawa. Nggak bawa. Sebentar dulu ya. Man. Oke. Oke. Ya, Nice. ini yang saya tunggu-tunggu, ini bisa saya ngobrol dengan teman saya, teman SMA, guys. Ya. Tapi saya lupa ini. Bro, kelas berapa kita sekelas ya? Kelas 2 atau kelas 3? Kelas 2 kali ya? Kelas 3 2 atau kali IPA ya? 2? Iya. IPA Oh 2. iya, lu anak IPA ya, gua anak IPS. Aduh. Iya. Paling benar. Oke, guys, buat teman-teman NGC semuanya ataupun siapapun juga yang bergabung. Waduh, ini ada teman kita nih, Dodi Kristianto, ya. Halo, Pak Dodi. Pak Dodi, oke, ya. Beliau Dan hambanya teman-teman di GPDI Bandungan. Bandungan ya? Oke, mantap. Iya. Ya. Dan nanti mungkin ada teman-teman dari SMA Kristen 1 Salatiga. Karena kita berdua ini SMA-nya di SMA Kristen 1 Salatiga gitu ya.
Ada, dan Bang Berry ini sekarang berdomisili di Temanggung. Ya, Amin. makanya seperti ada angin-angin gitu, sok 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 gitu tuh. Angin Temanggung kayaknya. Udah berhenti kok. Itu berarti. Ada. Gimana, sehat, brother? Puji Tuhan. Puji Semua sehat Tuhan. Oke. keluarga. Puji Ya. Tuhan. Nah, sekali lagi teman-teman semuanya dan Berry, dan malam hari ini kita akan berbicara soal God plan. Ya, bahwa Tuhan punya rencana buat setiap kehidupan kita, dan nanti mungkin Bang Berry akan sharing sedikit soal kehidupan, dan saya dengar dia juga hamba Tuhan, dia juga sekolah teologi ya. Waduh, dahsyat, dahsyat. Tapi kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu untuk memulai ini semua, biar Tuhan yang pimpin kita. Ayo kita berdoa ya. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu kalau kami boleh berkumpul, hamba dengan Berry Tuhan. Ini anugerah, ini kesempatan di mana kami boleh berkolaborasi untuk kami menyaksikan karya Tuhan untuk teman-teman di NGC Tuhan, bahkan teman-teman semua yang menyaksikan live channel kami Tuhan. Tujuan acara ini dibuat adalah untuk memberkati generasi ini Tuhan Yesus. Karena itu urapi kami, dan kami berdoa Tuhan beri kelancaran, teknologi yang kami pakai, alat yang kami pakai, ataupun juga signal yang kami pakai Tuhan. Tuhan pakai semuanya hanya untuk mempermuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar Puji biasa, Tuhan. Pak Johan. Iya. Oke, mungkin kita mulai dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak. Karena ini juga hamba Tuhan, pengkhotbah gitu ya. Sekolah teologianya sudah mau selesai gitu ya. Jadi bolehlah memberkati teman-teman kita semua dengan firman Tuhan, dengan topik dengan topik kita God plan gitu ya. Bahwa Tuhan punya rencana buat setiap kehidupan kita. Mungkin 5-10 menit saya beri waktunya. Silakan, Bro. Iya, puji Tuhan. Shalom. Rekan-rekan semua, NPC, sahabat semua, waktu 10 menit kita gunakan untuk sesuatu yang penting. Hari ini saya mau sharing sesuatunya. Nah, gini. Tuhan berencana, Tuhan punya rencana. Tuhan sudah merencanakan. Itu hal yang harus kita gali saat ini. Baik, kalau Tuhan bicara Tuhan punya rencana atas saya, itu unik. Saya siapa sih sebenarnya? Pak Johan tahu. Saya dulu SMA itu bukan anak Tuhan. Masih di sebelah. Tapi puji Tuhan, bukan masalah sebelah atau dan lain sebagainya. Tetapi di saat itu, saya tidak merespon. Tidak merespon Tuhan yang selalu mengayomi saya. Saya tidak respon saat SMA. Saya masih cuek-cuek aja. Di suatu saat, saya pulang sekolah, tiba-tiba saya bermimpi. Dan saya seperti orang menggigil ketakutan. Saya teriak-teriak ke Tuhan Yesus saat itu. Dan mama saya membangunkan saya. Kenapa kamu teriak-teriak kayak gitu, ketakutan? Saya dikejar-kejar. Saya minta tolong ke Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bantu. Tapi aku nggak bisa melihat wajahnya. Saya bilang gitu. Nah itu kan mujizat. Orang tua berdoa. Kedua orang tua saya berdoa habis-habisan. Ingin Bari ini kembali gitu. Oke. Ternyata saat SMA sebelum tahun 2000 itu saya tetap tidak meresponi akan hal itu. Saya cuma saya kok ngimpi tentang Tuhan Yesus. Saya lulus SMA baru ke gereja. Dan tidak mengerti tentang gereja. Berjalannya waktu saya ke gereja cuma asal-asalan. Pola hidup saya masih seperti yang dulu. Kalau kita mau cerita, mungkin next saya di gerejanya Pak Johan nanti kalau kita mau bicara panjang lebar, next pasti. Nah, saya mengenal Tuhan setelah pacaran sama istri saya. Tahun 2012. Saya baru respon di GBI Sundoro Temanggung. Saya itu bilang di GBI, loh, kok gerejanya kayak gini ya, tepuk tangan, nangis sebagainya, ada penyembahan dan gue kagak ngerti gitu. Awalnya di situ.
nggak respon. Oke. Awalnya benar-benar ya Tuhan, apa sih ini tempat apa sih ini gereja kayak gini nggak tenang amat. Oh di gereja yang lama saya juga numpang tidur gitu. Iya, iya, iya. Kan aneh. Berjalannya waktu saya menikah tahun 2013, mulai saat itu tidak tahu ada hal apa yang selalu tiba-tiba saya kok gerejaku kayak gini ya, aku harus semangat lah. Entah aku main musik, aku bisa main musik nih, itu pemain musik kurang. Aku tanya ke istri dan lain sebagainya, aku tak coba. Aku tanya ke Pak Gembala, benar kamu mau bermain musik untuk Tuhan? Mau belajar. Tidak semudah itu kamu mau ke mimbar dan lain sebagainya. Diproses sama Bapak Gembala dan akhirnya saya belajar perlahan-lahan. Nah itu ada sukacita yang dalam buat saya dari tahun 2012 sampai ke 2014 itu yang diproses panjang. Nah, mulai dari tahun 2014 sampai sekarang, nah itu menjadi kerinduan buat saya. Nah, dari awalnya di tahun 2000 sampai dengan 2012 Tuhan itu merencanakan sesuatu yang saya tidak tahu. Ternyata itu sebuah proses. Setelah tahun 2012 sampai sekarang, Tuhan masih memproses saya. Terus membentuk saya. Bahwa Tuhan itu punya rencana atas saya. Tetapi kadang saya nggak respon saat itu. Nah, firman Tuhan yang paling saya menjadi semangat buat saya saat itu ada di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ke 10. Saya bacakan. Saya bacakan di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ke 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman itu menjadi semangat buat saya saat itu. Keren. Saat itu saya beriman. Saat saya mulai kenal Yesus, tahun 2000. Lulus SMA nih, pertama ke gereja. Saya punya iman. Gaya-gayaan nih. Mantap. Tapi pola hidup saya, ya seperti itu. Ya minum lah, ya itulah, ya mabok lah, ya itu. Pola saya seperti itu. Sia-sia nggak sih? Sebagai anak muda, sebagai orang yang percaya, katanya percaya sama Yesus. Iya, tapi gaya hidup gue masih seperti itu. Pada tahun tertentu, saya bekerja ke Jakarta nih. Kebetulan saya manajer di sebuah nightclub. Bergaya. Sombong gue dapat nih. Gue merasa hebat. Gue merasa, wah. Di sisi lain, wah gue orang Kristen nih. Gue nakal tapi punya iman. Iya, pasti masuk surga. Udah berprediksi seperti itu nih, berasumsi. Bener sih, keselamatan itu hanya melalui iman kepada Kristus. Betul. Tapi apa pola hidup gue dengan gaya malam gue yang nggak bener? Nah itu yang menjadi PR buat saya. Berjalannya waktu, apa sih artinya ini semua? Gue terus nangis. Ampun, gue nggak bisa gitu terus. Karena di firman Tuhan mengatakan seperti itu. Iman betul, tapi kita harus perform di dalam iman kita. Sayang kalau kita punya iman nih, performanya seperti orang-orang lama nih. Orang yang seperti belum kenal Tuhan. Sia-sia banget dah. Sia-sia banget. Nah, pengen berubah. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Akhirnya, pulang ke Jawa dan kenal dengan pacar. Mulailah di situ. Wah, harus berubah deh. Pulang ke Jawanya kemana nih, bro? Pulang ke Jawanya awalnya kemana Semarang. Nih? Oh, Semarang. Awalnya ke Semarang. Iya. Awalnya ke Semarang nih. Karena harus Semarang. Karena kerjaan yang pas saat itu di Semarang. Nah, di sebuah hotel bintang 5 namanya sebut aja Grand Candi Hotel. Nah, di situ. Situ saya kenal sama cewek nih. Namanya Vera. Ada di live, ikut ya.
istri ikut. Ya. Nah, Halo Vera. saya belajar banyak. Tapi kelakuan saya masih sama aja. Ya. Istri saya lihat sendiri, apa kelakuan saya tiap hari saya masih minum. Karena saya di bar, Iya. pola hidup gue di bar, nah seperti itu masih. Setelah nikah, itulah Tuhan proses saya. Ternyata benar, kesombongan saya merusak iman saya. Karena yang menjadi permasalahan dalam firman Tuhan saat itu adalah satu, orang beriman membuat saya sembrono. Iman saya membuat sembrono. Karena mentang-mentang ada janji Tuhan nih, ada keselamatan. Sehingga saya sembrono dengan pola hidup saya. Ya enggak? Mentang-mentang beriman, mentang-mentang Kristen, pola hidup gue sembarangan, maka sembrono. Sukses lagi. Kerjaan bagus lagi. Duit banyak lagi. Aduh. Aduh. Ya kalau tiap malam cari duit gopek, tutup mata gitulah. Wih, duit gopek tutup mata tiap malam. Itu ada tuh bilang. Itu istri melambaikan tuh. Semalam kalau cuma duit gopek saat itu tahun 2012 tutup mata. Semalam. Itu belum senengnya belum, gelengnya belum, dan lain-lainnya belum tuh. Dapat semualah all in, istilahnya seperti itu tuh. Nah, permasalahan yang kedua, orang beriman adalah tidak lagi mengandalkan Tuhan, itu saya. Nah, jadi permasalahan itu yang saya nilai adalah diri saya sendiri ya, teman-teman semuanya. Yang pertama saya sembrono, pola hidup saya mentang-mentang udah beriman, tapi gue sok nih, wah. Jadi gini, malam minggu goyang, pagi ke gereja, numpang tidur. Bergereja, masih bau naga. Ada saksinya tuh, istri. Bener, cuma numpang tidur. Selesai bangun, pulang. Itu yang pertama, sembrono. Di hadapan Tuhan, di hadapan pacar, di hadapan banyak orang. Sembrono saya. Yang kedua, iman tidak lagi mengandalkan Tuhan. Duit. Saya beriman tapi punya duit. Ah, nggak perlulah yang itu. Yang penting punya duit. Yang penting Kristen, bilang. Duit ada, seneng-seneng bisa. Ah, nonsen lah. Mempersembahan lah, membantu orang lah. Gue mau seneng sendiri lah. Enjoy sendiri. Itu. Itu perkara gue kedua. Perkara ketiga gue, karena gue beriman, jadi sombong nih. Sombong. Itu permasalahan saya. 3 hal yang saya garis besari akan saya, yang saya refleksikan saat ini adalah 1, sembrono, tidak lagi mengandalkan Tuhan, dan sombong. Itu yang menjadi perkara buat saya. Tuhan proses. Di saat saya merindukan suatu Tuhan, aku minta ampun. Aku mau belajar baik deh. Bukan belajar baik, berusaha. Apa yang saya upayakan? Tuhan, karyakan aku di GBI Sundoro Temanggung. Kenapa? Di saat itu, gerejanya yang biasa, sederhana, jemaatnya, eyang-eyang semuanya. Saya timbul kasih, saya timbul menyayangi mereka. Saya timbul rindu untuk kaum muda. Teman-teman bantu aku dong. Yuk beri sukacita aku biar nggak ngerokok lagi, biar nggak minum lagi, biar nggak main malam lagi, biar nggak judi lagi. Saya terhibur di situ. Saya lupa. Yang saya ingat cuma, mendoakan jemaat, setiap Sabtu ngumpul, setiap itu Kemis doa dan lain sebagainya. Ada passion saya di situ. Tetapi apa? Saya dibentur-benturkan. Aku pengen ngerokok nih. Aku pengen beli minum nih. Tetapi di saat itu semua hilang. Tuhan benturkan semua. Saya bangga. Setelah nikah, saya nggak ngerokok, nggak minum, nggak obat, dan lain sebagainya. Hilang semua. Tidak ada ketergantungan buat saya. Puji Tuhan. Mantap. Nah, di saat itulah menjadi semangat buat saya untuk gereja. Tuhan bentuk saya untuk tampil di dalam rencanamu. Nah, apa yang saya minta? Saya ini nggak ngerespon rencana Tuhan. Tetapi saya terus minta. Apa sih yang pengen aku lakukan Tuhan? Saya terus tanya.
Kalau saya bertanya kepada diri saya sendiri nggak dapat. Ya. Tetapi saat saya minta kepada Tuhan, ada sesuatu yang aneh-aneh malahan nih. Maksudnya aneh-aneh, saya semakin bingung. Bingungnya seperti apa? Saya memikirnya jauh. Tetapi Tuhan itu inginnya kita fokus aja. Doa ke jemaat, doa ke kaum muda. Tuhan tuh ternyata diolah nggak usah jauh-jauh deh pikiranmu. Nggak usah terlalu melebar. Ini aja jemaat, kamu samperin. Kaum muda, kamu ajak bersama. Udah ternyata terbentuk di situ. Kerinduan saya sampai saat ini terus melekat kepada mereka. Yes. Ya, sukacita saya di situ. Nah, kalau saya pikir flashback ke belakang, aduh siapa sih saya? Kalau mau ke mimbar, saya malu sebenarnya Pak Jo. Ngeri kan? Ya, itulah sedikit tentang saya. Tetapi Tuhan, saya terus mau cari Tuhan, rencanamu apa sih? Seperti itu. Bro, Nah, kalau boleh tanya nggak bro? Ya. Boleh. Waktu di GBI apa? Sundoro itu sudah menikah? Iya. Itu Sudah baru menikah, pacaran. Ya? Baru pacaran sudah mainnya ke baru Sindoro. Iya. Baru Wah. pertama kali ke gereja, apa gue bilang? Ini gereja apaan sih? Kok tepuk-tepuk tangan, kok nangis-nangis, kok ada teriak-teriak. Gue bilang gitu. Waktu pacaran Lalu tuh. waktu di Semarang ibadah di mana di Semarang? Ke gereja mana? Waktu apa? Di Semarang. Waktu di Semarang di Protestan. Protestan, oke. Jangan sebut merek bro, nggak boleh kita hilang. Iya. Jadi saya menyepelekan. Itu tetap tempat Tuhan yang kudus, yang mulia. Tetapi di saat itu karena hati gue masih keras, saya menyepelekan Tuhan, sembrono sama Tuhan. Jadi masih mabok, nyandar, beneran. Istri saya sebagai saksi saat itu, benar-benar parah. Jadi konteksnya bukan gerejanya, orangnya konteksnya. Mental orang. Nah, orangnya. Pas kebetulan Tuhan jamahnya pas di Temanggung gitu ya. Bukan masalah tempatnya. Bukan tempatnya. Oke. Terus abis itu masih kerjaan masih di setelah menikah tahun? Masih di hotel. Menikah tahun 2013. Menikah tahun 2013. Masih main di hotel? Masih kerja di hotel? Main di hotel. Iya. Di kerjaan yang sama? Sama. Saya ngurusi hotel, ngurusi resto dan bar dan lain sebagainya. Itu istri nggak deg-degan tuh bro? Istri awalnya sudah nggak percaya sama sekali. Tidak ada kepercayaan sama sekali. Ini bahaya. Oke. Apa yang saya lakukan dia tidak percaya. Oke. Iya soalnya dia tahu lu orang dikerja bareng sama lu di Semarang. Rusak-rusakan. Iya. Makanya. Oke. Ada seru. Tapi waktu SMA belum ya? SMA masih itu ya, masih belum percaya Tuhan Yesus ya berarti ya. Iya. Percaya. Ya, tahu sendiri kan Pak Johan kan persekutuan mana urus bilang. Karena gue itu SMA punya kesan gitu loh. Nanti coba nanti saya akan ajakin juga live untuk teman-teman yang kita membangun persekutuan sama-sama di SMA gitu ya. Jadi gue memang ya lupa lah lu seperti apa dulu karena taunya kalau kita main basket aja bareng gitu loh. Tapi gue sangat dekat dengan teman-teman yang satu persekutuan ya. Di sini ada siapa ya di sini? Rosi, tahu Rosi masih bergabung lah ya. Ada Mardiana ikut-ikut gitu ya dan teman-teman yang lain gitu loh. Nah, dan di persekutuan sekolah itulah emang gue lebih cepet dipanggil Tuhannya gitu loh ya walaupun proses itu nggak pernah habis. Kalau lu kan terus diproses, gue merasakan kehidupan gue mengalami terus proses sampai saat ini sehingga gue bisa ngerti bahwa Tuhan punya rancangan, punya plan buat kehidupan kita semua.
Gitu Amin. ya. Kalau lu Betul. tadi bahas dari kitab apa tadi Efesus ya? Iya. Efesus, Efesus 2. kalau gue lebih suka di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kalau gue boleh bacain Yeremia Iya. 29 ayat yang ke-11. Dikatakan gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Iya. mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena masa sekolah gue itu bukan lu udah jelas, lu SMA aja IPA, gue mah IPS sudah ilmu pengetahuan santai, istilahnya ilmu pengetahuan santai itu zaman sekolah dulu mah, gitu loh. IPS ya udahlah, daripada nggak ada kelas yang lain kita masuk IPS aja lah, lebih santai gitu kan. Apalagi hidupnya tiap hari main basket, ya sama temen-temen. Jadi gini, Sorry. buat temen-temen Bukan cuma basket. Bukan cuma basket, sorry. Berkelahi juga. Berkelahi juga. Itu masih ingat. Iya kan? Aduh. Iya kan? Rusuh. Iya kan? Gue masih ingat. Rusuh kan main basket. Kalau main Iya, basket rusuh. rusuh. Tapi Iya. kalau udah di luar lapangan, cemen gue udah gak ada apa-apa. Tapi lo hebat, Makanya hebat. Ma- Hebat. Makanya backingan gue satu Saputro, sekarang dia jadi tentara. Yoi. Gitu ya. Wah, Yoi. ada kapan waktu Saputro akan Sahabat kita ya. undang live gitu ya. Prinsip. Ya, Yoi. karena Saputro yang akan menjadi backing gue. Kalau ada yang colek Yohan Dinata, Saputro akan maju. Iya. Makanya, Iya, cover. makanya gue main basket sama lu gak ada takut-takutnya. Apalagi lu sering mabuk. Wah, gak takut gue, gak takut. Gitu ya. Jadi Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita semua. Gitu ya. Amin. Dan dia tahu, dia kenal kehidupan kita semua. Dan saya percaya dia juga kenal kehidupannya Berry Baktiar gitu ya. Amin. Sekarang sudah dipakai Tuhan, kita sama-sama menjadi hamba Tuhan. Buat gue cuma mau bilang, Ber, dan gue percaya lu juga sepakat dengan statement gue, keputusan kita bukan keputusan yang salah, tapi keputusan kita adalah keputusan yang Tuhan punya rancangkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, tapi kan bisnis tetap jalan, loh. Ya, Puji Tuhan. bisnis tetap jalan, pekerjaan kita tetap ada, gitu ya. Yes. Kita bisa jadi berkat, tapi terlebih lagi saya rindu, makanya acara ini ngopi bareng NGC ini, saya rindu I like it. teman-teman generasi muda yang sekarang lu pada lagi bingung, lagi bimbang, atau enggak lu mungkin lagi dalam keadaan seperti Kak Bari ya, lu lagi kerja hebat-hebatnya, keren-kerennya, duit 500.000 mah tiap malam mah gampang gitu kan. Mungkin lu lagi dalam keadaan itu, lu sedang terikat gitu ya dengan seks bebas, pornografi, minum-minuman, mabuk-mabukan, nyawa pun jadi taruhan gitu loh. Kalau lagu zaman dulu tuh ada lagunya siapa tuh, Sekoji apa sih, mabuk-mabukan, nyawa pun jadi taruhan gitu ya. Tapi dengar satu hal, Tuhan punya rancangan, nggak harus jadi hamba Tuhan kok. Nggak harus jadi hamba. Ini untuk jadi hamba Tuhan ini pilihan kita berdua kok, gitu loh ya. Iya Ber ya. Bahkan untuk melayani Tuhan, untuk kita terlibat lebih banyak di dalam gereja, ini pilihan kita berdua. Tapi kita perlu ambil itu karena kehidupan kita mau diubahkan, gitu ya. Iya. Ternyata Ber, ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol, banyak loh teman-teman kita yang pelayanan. Iya, Ya, makanya. banyak loh teman-teman kita yang ya, Keren-keren. itu dia. Makanya dia ikut ambil bagian dalam pelayanan yang ada. Ini satu keputusan yang keren. Oh, tidak ada salah. Iya. Keputusan yang luar biasa. Berarti meresponi akan janji Tuhan. Berarti peka sekali akan keinginan Tuhan. Betul. Karena kita itu kalau kita bicara, kita adalah umat yang sudah ditentukan, sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah dibenarkan, dan sudah dimuliakan dari awal. That's Kalau right. kita bicara di surat Roma 8 ayat 28 sampai 30, bahwa orang Tuhan itu bekerja. Ya. Nah, tetapi awal mulanya yang dari semula Tuhan itu sudah membentuk kita sebenarnya. Nah, hari-hari ini anak-anak muda, yuk responi akan firman Tuhan yang sudah ada itu. Yuk
Keren loh. Sebenarnya Tuhan tuh keren. Sudah membentuk kita, membangun kita, sudah menerima kita loh. Nah, Dan- tinggal responnya seperti Ya. apa? Mau nggak kita diproses? Keren. Proses Tuhan tuh That's right, indah. that's right. Bener nggak Pak Johan? Betul. Dan tempat yang paling baik untuk kita meresponi panggilan Tuhan adalah kita terlibat di dalam gereja. Itu Bisa lu bayangin, penggiringan kita yang paling tepat. Iya. Nah, bisa dibayangkan kalau kita tidak pernah terlibat dan sungguh-sungguh di dalam gereja, nggak bisa. Nothing, Pak. Kita nggak Nothing, Pak. ngerti gitu loh. Iya. Karena di luar itu kita seperti domba di Liar tengah banget serigala, gitu Iya, loh. Jadi liar banget ya. ini, aduh, untuk jatuh itu lebih mudah gitu loh ya. Mudah. Untuk kita Betul. kembali lagi ke dalam kehidupan kita yang lama itu lebih mudah, gitu Betul. ya. Karena kita ada di tidak di zona comfortnya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan, gitu loh ya. Makanya Iya. teman-teman semua anak-anak muda, kalian jangan pernah anti ada di gereja, karena gereja akan menjadi payung buat kita semua untuk kita menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan itu rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera buat hari depan yang penuh dengan harapan. Yang kita bisa dapatkan di mana? Di luar, nggak mungkin. Nggak Ya, mungkin. mungkin kalau di komunitas Kristen kecil-kecil selain gereja, it's okay, no problem gitu. Tapi kalau kalian Nggak bisa pilih. sok petantang-petenteng, wah gue kuat, yang penting kayak Bang Berry tadi, yang penting gue udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gue akan tetap selamat sampai kemana selama-lamanya ya. Tapi dengar satu hal, proses itu yang akan membuat kita jatuh. Dan kalau kita sampai jatuh, ya kalau kita tidak tahu akan rancangan Tuhan, kita akan terbawa arus sampai Iya. ke dalam-dalamnya, gitu ya. Itu yang paling susah. Merangkak Aduh, dari Oke, luar biasa, keren. Sekarang aktivitasnya jadi pelayanan bisnis. puji Tuhan. Ya, kalau keseharian masih bisnis, ada di Omah Pancawarna kita baru bikin Ya. kedai kopi di desa. Nah, ini keren Nah. nih. Ini keren nih bisnisnya nih. Ini keinginan cita-cita keluarga Iya. yang saya pandang adalah kaum muda gereja saat itu. Oke. Jadi gini, Hmm. kita kan sama-sama di DPA, dewasa, Ya. pemuda dan anak. Departemen Penyakit Pemuda di- dan Anak. Departemen Pemuda dan Anak, iya. Iya, bukan dewasa. Oke, Sorry. terus Yang bikin kadang adu gitu kan gini. Lulus SMA, ciao nih. Ya. Entah mereka keluar kota, kuliah, kerja. Kan bikin miris. Mereka Tuhan bimbing aku bikin kedai. Biar Oke. teman-teman pada stay di sini nih. Oh. Saya bisa fasilitasi. Mereka punya Ya. skill jadi barista. Iya. Kan puji Tuhan beli tanahnya di kebun kopi tuh, Pak Johan. Betul. Nah, kan dekat kota Temanggung nih. Temanggung aja Ya. kita angkat. Anak-anak mudanya udah lu stay. Apa yang menjadi berkat lu pakai. Lu buat sekolah, lu buat kuliah, lu buat nabung. Nah, itu yang menjadi kerinduan saya. Dan Keren. ingin juga warga sekitar merasakan berkat yang daripada Tuhan. Bukan dari Mantap. saya bicaranya. Apa yang saya lakukan, orang mendapatkan hasil itu berkat daripada Tuhan. Tuhan saya, yaitu Yesus. Yang nerima siapapun terserah. Saya pikir seperti itu. Nah, itu yang Ini- menjadi kerinduan saya untuk usaha. Ini pemerintah daerah harus lihat ini nih. Entah kalau udah jadi terwujud, anak-anak muda nggak usah lulus sekolah lu langsung pergi, tapi ada satu wadah yang dimana mereka bisa kerja semua, nggak usah harus keluar dari Amin. kotanya, dan Nggak mereka usah. memberkati kotanya, gitu Ya. ya. Wih, Betul. keren bro. Dan puji Keren. Tuhan. Puji Tuhan teman-teman Nah. barista kan banyak nih. Ya, Ada yang mau, bro, teman-teman di gereja ajarin dong jadi barista, saya bilang gitu. Dengan senang hati dia bilang gitu. Pokoknya Aduh, kabari aja keren. teman-teman gereja, kedemu udah siap, aku yang didik. Eh. Tenang aja, Wow. gak usah bicara kuliah, gak usah. Udah, aku datang bilang gitu. Wah, puji Tuhan. wah, Nextnya, waktu mendekat, Wow. puji Tuhan, sudah ada jalan lah. Saya rindu. Ini kerinduan paling dalam buat saya. Beneran. ya, Di kaum muda, aduh. betul, Saya betul. kadang, Tuhan ya, itu yang paling
Jadi Jujur aja biasanya sih. memang teman-teman untuk gereja di daerah itu ramenya Natal doang sama akhir Iya. tahun. Karena mereka pada Betul. pulang kampung semua. Tapi kalau hari kerja sepi gitu ya. Tapi luar biasa dari punya apa namanya visi ke depan yang keren banget, Bro. Keren, Amin. keren ya. Doanya ya. Jadi biar kita dukung sama-sama rumah pancawarna gitu ya. Yes. Dan Amin. itu rencananya katanya akan dijadikan tempat retreat juga gitu ya, ruang pertemuan, tempatnya di kebun kopi gitu ya. Ya. Aduh, Edukasi baunya juga. pasti Ya. iya, baunya pasti seger tuh di situ, Bro. Bau kopi. Wah, harumnya. Terus sekarang lo produksi kopi apa nih, Bro? Namanya? Kopi pancawarna. Omah Kopi pancawarna. pancawarna. Asik ya. Itu belum gua kirim Ya. tuh. Tunggu ya. Enggak, gue bukan maksud Tunggu ya. ngingetin, enggak. Enggak, Ini gue janji masalahnya. Spesial buat Pak Johan. asik. Buat kaum muda kalau lagi apa bebenah gereja. Kan ada stok kopi kan enak tuh. Buat Itu dia ya. di sono, ya bapak-bapak Teman-teman jemaat NG, di sono. teman-teman semua yang ada di sini, lu harusnya bawa lah satu itu tuh kopinya buat dicontoh kasih lihat. Ini yang saya produksi, Robusta dan Arabica Iya, dari Pancawarna Coffee gitu ya. Aduh, keren. Memang kita anak Tuhan harus berpikir untuk menjadi berkat gitu ya. Dan Itu. dan puji Tuhan lu ada jalannya di duluan gitu loh. Sebenarnya gue juga kepengen buat jadi berkat, gue sebenarnya usaha gue bisa jadi pabrik gitu loh, tapi belum sampai ke sana. Tuhan masih arahkan gue untuk konsentrasi, dan bahkan pelayanan gue saat ini konsentrasinya bahkan di sekolah-sekolah gitu loh. Gue masuk ke sekolah-sekolah, gue melayani di sana, gue membantu sekolah-sekolah gitu ya. Yes. Dan Bang Berry ini dia punya yang lebih lagi untuk marketplace yang ada, dan anak-anak muda harus dimenangkan gitu ya, karena Yes. sekali lagi kalau mereka keluar, mereka tantangannya lebih berat ya kalau mereka bergaul di pergaulan yang bagus gitu loh. Tapi kalau mereka pergaulannya jelek, itu bisa merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Iya. Dan Betul. gereja ini menjadi tempat kita untuk kita mendidik, untuk kita membangun generasi ini untuk semakin lebih baik ke depannya. Gitu loh ya. Oke, waduh waktunya cepat banget berlalu. Iya. Ya sudah 45 menit hampir, karena Instagram kita ini cuman kurang menit? lebih 1 jam lah, 50 menitan gitu ya, karena kalau ini ntar kita nggak sempat berdoa. Oh Oke, ini closing. jadi ada closingnya how-nya untuk ini. meresponi Ya. rencana Allah untuk kita. Ada 3 poin aja untuk teman-teman kita saling sharing ya. 3 poin aja. Kita cuma 2 menit saya share. Bagi rekan-rekan semuanya untuk mengerti akan rencana Allah, ada satu, untuk meresponi rencana Allah akan hidup kita. Yuk bangun keintiman yang utama. Meresponi rencana Allah, bangun keintiman dengan Tuhan di gerejamu, gereja lokalmu. Ambil bagian apapun untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, bangun keintiman di gereja lokal. Kedua, kembangkan potensi diri. Tuhan sudah beri talenta. Apa yang disukai, kembangkan. Bukan cuma urusan gereja. Apa yang disukai? Bermain musik, dagang, kembangkan. Kembangkan untuk lebih baik. Poin yang ketiga, harus bisa menjadi berkat. Nah, ini yang kadang kita lupa. Kalau bisa sesuatu, tetapi tidak ingin menjadi berkat bagi banyak orang, itu yang keliru. Kadang berkat buat saya, udah gitu aja. Nah, kita rubah mindset. Yuk, Tuhan bentuk aku agar aku bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Kadang kita lupa, Tuhan berkati aku ya, kebutuhanku ya, urusanku ya, lindungi aku ya, kesehatanku. Nah, kita lupa bahwa kita ini punya pesan dari Tuhan, bahwa kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, 3 poin itu kita meresponi rencana Tuhan. Yang pertama, bangun keintiman di gereja lokal, kembangkan potensi diri, talenta,
dan harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah poin dari saya. Itu Pak Johan, poin saya 3 hal. Luar biasa. Oke. Amin. Yes, dahsyat. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kita masuk di Q&A. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya tentang kita, bagaimana, seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman, untuk topik God Plan ini kita akan sepertinya ada serinya gitu ya, karena sekali lagi saya jujur, saya diberkati dengan teman-teman di SMA Kristen 1 dan saya rindu teman-teman yang lain bisa menjadi seperti Kak Berry ini, menjadi berkat buat generasi di bawah kita gitu ya. Dan terlebih lagi, saya nanti akan coba dengan karena gini loh, bro, ini terakhir ya. Di SMA Kristen 1 itu adalah pertama kali saya menjadi pemimpin dalam persekutuan. Orang baru bertobat, tapi langsung ya diminta untuk jadi persekutuan gitu loh. Nah makanya nanti ada namanya Saputro, Kak Saputro ya. Mungkin kita ajarin dulu dia buat pakai Instagram biar jago gitu, biar bisa live. Ya, kita berdoa. Ya, saya bingung deh, kesian gitu ya. Saya rindu untuk dia bisa bergabung bersama-sama gitu ya, karena masa lalu itu bisa menjadi berkat untuk masa kita yang akan datang. Sehingga kita bisa mengerti bahwa Tuhan tuh memimpin kita, menuntun kita. Ya, seperti Daud dipimpin oleh Tuhan, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, bahkan kehidupan kita pun dipimpin oleh Tuhan sampai saat ini. Amin. Oke, sekali lagi teman-teman, untuk Tuhan, responi firman Tuhan. Generasi muda, ya di masa pandemik ini, kalian mungkin berpikir, aduh, gua nggak bisa ngapain. Bisa. Banyak hal yang bisa kalian kerjakan. Gitu ya, banyak hal yang kalian ada potensi. Makanya yang pertama dalam kehidupan kita tuh adalah percaya dulu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita semua. Dan coba melihat firman Tuhan tentang diri kita, siapa diri kita, dan seperti apa rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya itu yang akan memimpin kita untuk kita mengerti rancangan Tuhan yang damai, sejahtera, dan penuh harapan di hari depannya nanti gitu ya. Oke, itu aja guys semuanya. Ini thank you untuk waktunya Kak Berry. Saya dengar dari gunung harus turun ke kota gitu ya, untuk ini bisa ada perjuangan yang luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Vera Pancawarna ya yang sudah setia menemani dan terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Oke, Bang Berry, untuk menutup acara kita di Ngopi bareng NGC ini, saya tadi membuka, saya minta Berry untuk berdoa untuk menutup, dan kita doakan untuk adik-adik generasi di bawah kita, untuk mereka tetap optimis, tetap berjuang, karena segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya, segala perjuangan pasti ada hasil ya, apa yang kita tabur itu ada yang kita tuai semuanya gitu ya. Amin. Jadi semua yang kita lakukan, baik kegagalan, keberhasilan, itu semua kalau kita melihat dalam frame-nya Tuhan, kita akan mengerti bahwa rancangan Tuhan yang terbaik buat setiap kita semua. Itu aja, Kak Berry, tolong doakan teman-teman semua, generasi muda, siapapun mereka yang ada, bahkan nanti yang mereka menyaksikan video ini, nantinya offline mereka bisa diberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu ini. Engkau tidak pernah putuskan kami melalui firman-Mu. Apapun caranya, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih atas pembagian waktu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menjadi bekal kehidupan kami, agar kami bisa meresponi akan firman dan kebenaran-Mu. Engkau punya rencana atas kami, bentuk kami, proses kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana indah atas kami. Berkati juga rekan-rekan kami, sahabat-sahabat di gereja-Mu, di tempat Pak Johan berada, rekan-rekan yang sedang menyaksikan live ini.
dan jadikan berkat untuk mereka semua. Kami percaya kuasa-Mu juga bekerja atas mereka. Amin. Dan Engkau bentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat, generasi-generasi yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk generasi lanjutan-Mu ya Bapa, untuk adik-adik kami. Mereka yang ada di tengah-tengah saat ini sungguh mengerikan Bapa. Tetapi Engkau akan berikan kekuatan, Engkau beri perlindungan, dan Engkau beri semangat atas mereka ya Bapa. Bentuk generasi selalu menjadi anak-anak-Mu yang teladan, agar mereka bisa meresponi dan melakukan rencana-Mu yang ajaib ya Tuhan. Mereka adalah penerus-penerus gereja-Mu. Mereka adalah aset-aset kerajaan surgawi untuk mereka semua. Berkati juga gereja-gereja-Mu ya Bapa, seluruh gereja-Mu ya Bapa. Inilah adalah sarana-Mu. Engkau berkati. Berkati Pak Johan, Ibu Rini, keluarga, putrinya ya Bapa, dan keluarga besarnya. Engkau berkati. Berkati juga jemaatnya. Engkau berikan kasih karunia yang tidak terbatas. Walaupun pandemi tidak menyusutkan hati untuk selalu setia dan beribadah. Amin. Bapa di surga, kami percaya kuasa kasih-Mu tercurah untuk kami, dan saat ini kami mau berpisah satu dengan yang lain, dan percaya kuasa kasih-Mu tercurah atas kami. Dan percaya kuasa kasih-Mu tercurah untuk sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, luar biasa. Amin. Thank you banget Bang Berry, luar biasa. Rumah Pancawarnanya Tuhan. sukses. Amin. Pak Johan, Bu Rini, ya. next kalau udah jadi mampir lagi ya, GBI Sundoro ya. Iya. Kalau rumah udah jadi. GBI. Ya. Setuju. Iya, iya, iya. Biar kita tidurnya di itu, di Iya. lantai paling atas. Lihat view-nya keren, di situ. Aduh, keren teman-teman. Ya, jadi Temanggung itu kota dingin, pengen lah ntar kita biar main-main ke sana lagi gitu ya. Harus. Bang Berry, kalau kemarin sama teman-teman teman-teman pelayanan, sekarang sama keluarga kali ya, buat ke sana Iya, ya. harus. Ya, makan bakso apa kemarin? Bakso apa yang lo ajakin? Iya. Bakso ulek. Aduh. Oke lah kalau gitu. Ya, sukses ya. Proyeknya juga yang lagi dikerjakan di Jogja. Yes, lanjut. Ya, ini balik Jogja lagi kapan? Besok? Senin? Hari Senin pagi harus urus yang di Jogja. Hari Minggu udah mulai lagi ya ibadah ya? Iya, ibadah udah harus mulai dan lain sebagainya. Mau tengok-tengok jemaat juga. Oke, good. Mantap. Gue demen ini sekarang nih hamba Tuhan yang luar biasa ini. Oke lah, gitu aja. Selamat malam, salam buat istri. Yes. Tuhan berkati, anaknya diberkati. God bless semuanya. Maju terus, pantang Terima kasih, mundur. Bu Rini, Kita bergerak. semuanya yang udah bergabung. Kita bergerak, kita berdampak. Amin. God Kita bergerak, bless. kita God bless. God bless you all. Yes. Ya, amin.